Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi dimajukan pada Sabtu 14 Desember 2024. Setelah parlemen yang dikuasai pihak oposisi menggelar pemungutan suara kedua, pemakzulan ini dipicu oleh upaya Yoon pada pekan lalu yang menerapkan darurat militer. Sebuah langkah kontroversi yang mengejutkan publik dan memicu perpecahan di dalam tubuh partai. Berdasarkan konstitusi, Perdana Menteri Han Duck-soo yang ditunjuk oleh Yoon akan menjadi pejabat presiden, sementara Yoon tetap menjabat tetapi dengan kewenangan presidennya yang ditangguhkan. Han Duck-soo akan menjabat sebagai presiden sementara hingga 6 bulan usai Yoon dimakzulkan. Han menyatakan akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga stabilitas pasca pemakzulan Yoon. Saya akan mencurahkan seluruh tenaga dan upaya saya demi menstabilkan pemerintahan. Yoon menjadi presiden konservatif kedua berturut-turut yang dimajukan di Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon sempat lolos dari pemungutan suara pemakzulan pertama yang digelar pada akhir pekan lalu, ketika partainya sebagian besar memboikot sehingga parlemen gagal mencapai quorum. Para pendukung pemakzulan Yoon bersorak gembira di dekat parlemen saat kabar itu tersiar, sambil melambangkan tongkat LED warna-warni diiringi alunan musik. Sebaliknya, unjuk rasa dari kubu pendukung Yoon segera bubar setelah berita tersebut muncul. Usulan pemakzulan Yoon disetujui setelah setidaknya 12 anggota Partai Kekuatan Rakyat. Para pendukung Yoon bergabung dengan oposisi menguasai 192 kursi di parlemen beranggotakan 300 orang, sehingga mencapai ambang batas 2/3 yang diperlukan untuk meloloskan pemakzulan. Jumlah anggota parlemen yang mendukung pemakzulan adalah 204, sebanyak 85 menentang, 3 abstain, dan 8 tidak sah. Keputusan akhir mengenai pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol ada di tangan Mahkamah Konstitusi setelah Majelis Nasional mengesahkan mosi pemberhentian kepala negara itu. Namun, kelihatannya proses ini akan berjalan sangat rumit. Menurut hukum di Korea Selatan, ketika Dewan Majelis mengajukan mosi pemakzulan terhadap seorang presiden, pengendalian diwajibkan untuk meninjau dan memutuskan apakah akan mengesahkan atau menolak mosi tersebut dalam waktu 180 hari atau 6 bulan. Namun, situasi ini diperumit oleh kenyataan bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi hanya memiliki 6 hakim dari yang seharusnya ada 9. Karena 3 hakim pensiun pada Oktober lalu dan hingga saat ini belum ada pengganti yang diajukan oleh parlemen. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebuah kasus hanya dapat ditinjau jika setidaknya 7 hakim hadir, sedangkan saat ini hanya ada 6 hakim aktif. Undang-undang juga mengatur bahwa setidaknya 6 hakim terus menyetujui pemakzulan agar dapat diterima. Yang berarti mosi Dewan untuk memberhentikan Yoon dapat disahkan jika semua 6 hakim setuju secara bulat. Kendati demikian, keputusannya disahkan hanya oleh 6 hakim dapat menimbulkan masalah legitimasi mengingat pentingnya isu ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa Perdana Menteri Han Duck-soo yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas presiden memiliki wewenang untuk menunjuk hakim baru. Sedangkan di sisi lain, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengungkapkan dirinya akan mengundurkan diri untuk sementara waktu. Hal ini diungkapkan oleh dirinya dalam pidato resmi dari kediaman resminya di Seoul. Pidatonya ini adalah respon dari pemakzulan dirinya oleh Majelis Nasional hari ini. Meskipun akan mundur, dia menegaskan dirinya akan tetap memperjuangkan karir politiknya. Meskipun saya sekarang harus mundur untuk sementara waktu, perjalanan menuju masa depan tidak boleh pernah berhenti. Saya akan memberikan semua kekuatan dan upaya saya untuk menstabilkan pemerintahan. Sabtu 14 Desember 2024. Menurut kalian gimana tuh guys? Mampukah presiden pengganti sementara Korea Selatan mengembalikan kestabilan pemerintah Korea Selatan? Dan menurut kalian, akankah Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dapat memajulkan Presiden Korea Selatan hanya dengan 6 hakim? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.